wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Rabbi, yang mana dengan berkat rahmatnya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan tentunya beliau kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, yakni dengan adanya Islam wal iman. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengembangan kurikulum dengan tema itu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum itu sendiri. Di sini yang pertama yaitu tujuan. Jadi komponen-komponen pengembangan kurikulum itu yang pertama ada tujuan, yang kedua adalah ada isi dan materi, yang ketiga ada strategi, dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi ada 4 komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Pertama itu tujuan, yang kedua itu isi atau materi, dan yang ketiga strategi, dan keempat evaluasi. Dari 4 komponen ini mungkin kalian sudah bisa membayangkan komponen-komponen apa saja dalam pengembangan kurikulum. Tapi untuk itu saya akan lanjutkan presentasi pada saat ini. Yang pertama itu tujuan. Nah, di sini saya meletakkan tujuan pendidikan memiliki klasifikasi mulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang sangat khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan. Jadi tujuan itu adalah memang yang terpenting dalam pelaksanaan kurikulum, terutama ini pengembangan kurikulum. Jadi tujuan memang harus ada seperti itu. Di sini ada tujuan pendidikan diklasifikasikan ada 3 ya. Pertama itu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, yang ketiga itu tujuan kurikuler. Jadi untuk tujuan pendidikan nasional ini yaitu lebih ke tujuan umum lah. Di awal saya bilang bahwa tujuannya ada yang umum sampai tujuan khusus ya. Tujuan pendidikan nasional itu tujuan yang lebih umum ya. Dari bisa kalian lihat di bisa di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Di situ sudah jelaskan apa itu tujuan pendidikan nasional itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini saya akan bacakan ya, karena saya tahu banyak dari kalian yang tidak akan melihat ya. Ada sebagian dari kalian semua. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah tujuan dari menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 itu sekilas ya. Jadi tujuan dari pendidikan nasional itu adalah tujuan yang lebih umum, lebih diberikan pada pendidikan yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang kedua itu tujuan yang institusional. Nah, tujuan ini lebih mendekatkan kepada yang khusus. Kenapa demikian? Karena tujuan pendidikan institusional ini sendiri yaitu tujuan yang lebih menekankan pada institusi yang ada, seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, seperti itu. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada institusi yang ada. Jadi pertama tujuannya jika pendidikan dasar, maka kita sebagai
tenaga pendidik yaitu harus menyesuaikan tujuan-tujuan yang ada. Jadi kalau tujuannya kita institusinya itu pendidikan dasar, maka kita jangan menggunakan tujuan kurikulum itu yang menengah ke atas seperti itu. Jadi kalau institusional ini lebih menekankan pada tempatnya saja, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, menengah dan semacamnya lah. Kalau lebih disimpel dari SD, SMP, SMA atau SMK seperti itu. Kalau tujuan kurikuler di sini lebih menekankan pada tujuan apa namanya ya, bidang studi. Jadi ini yang sangat khusus, itu lebih disusun pada studi ini harus mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan. Jadi tujuan kurikuler ini secara tidak langsung itu tujuan dari mata pelajaran yang ada, bidang studi yang ada. Jadi itu dari tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan di atas sudah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan memiliki klarifikasi mulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang sangat khusus. Dari tujuan pendidikan nasional yang lebih nasional tentunya, kan, kemudian tujuan institusional yaitu lebih ke tempat-tempatnya ya, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Terus yang ketiga itu tujuan kurikuler, dari lebih menekankan pada mata pelajaran, lebih menekankan pada isi-isinya lah, lebih menekankan pada isi-isi dari institusional yang ada seperti itu. Yang selanjutnya yaitu isi ya, isi. Nah, isi atau materi. Nah, di sini sudah banyak bisa kalian baca, tapi saya akan menjelaskan saya tidak akan baca, tapi saya akan menjelaskan tentang ini ya. Isi dan materi mungkin kalian sudah paham ya mengenai dengan isi. Isi itu adalah ya isi jadi tujuan-tujuan itu. Tapi isi itu harus sesuai dengan, atau sesuai, jika ingin diberikan sesuai dengan kegiatan kegiatan belajar mengajar yang ada. Jadi kalau kita mengajar di institusional mengajar di SD, tentu isi materinya beda, karena isi dan materi ini lebih menekankan kepada lebih menekankan kepada dasar tujuan institusional. Jadi bukan dasar pendidikan nasional, melainkan dasar institusional, dasar-dasar institusional yang lebih menekankan pada tempat-tempat kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi isi itu tergantung itu, lebih ke itu. Jadi isinya sesuai ke institusional ada. Kalau kita mengajar di MI, tentu nggak baik dong kita memberikan isi materi dari pendidikan SMK atau SMA atau SMP. Di sini ada contohnya juga. Berdasarkan kriteria itu, maka jenis bidang studi yang diberikan pada suatu sekolah, misalnya SMA, akan berbeda dengan sekolah yang lain, misalnya SMK. Jadi di sini tergantung dari institusi yang ada, karena secara tidak langsung dasar dari isi itu memang tujuan pendidikan institusional seperti itu. Paham? Ya. Selanjutnya yaitu ya strategi ya. Ini kalau mengenai dengan isi mungkin masih ada cerminan lah, tapi mengenai dengan strategi, ada di sini ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum ya. Strateginya ada yang pertama, tingkat dan jenjang pendidikan. Nah, mengenai dengan strategi di sini itu berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan kurikulum itu dilaksanakan seperti itu. Jadi strategi itu tergantung bagaimana guru itu melaksanakan kurikulum yang ada. Jadi menyesuaikan diri lah. Di sini tapi di sini ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Pertama, yaitu tingkat dan jenjang pendidikan. Tentu kalau strategi yang harus kita laksanakan itu, kita harus melihat di mana kita melaksanakan kegiatan itu, apakah di jenjang pendidikan bawah atau jenjang pendidikan tinggi. Nantinya proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar mempengaruhi dari pengembangan kurikulum. Jadi strategi kita sebagai seorang guru seperti apakah dalam proses belajar mengajar itu, saya tidak bisa menjelaskan mengenai strategi itu kembali pada
kegiatan itu sendiri dan kembali pada guru yang mengajar. Jadi strategi ini lebih menekankan kepada bagaimana guru melancarkan kegiatan mengajar baik dari tujuan ataupun isi, seperti itu. Yang ketiga itu bimbingan penyuluhan, strategi penyimbang penyuluhan, terus administrasi punya strategi juga, terus sarana kurikuler, dari sarana ada strategi. Pokoknya harus yang harus di yang harus diperhatikan unsurnya itu ada yang sudah dijelaskan di sini. Tapi mengenai dengan pelaksanaan strateginya itu sendiri itu tergantung dari gurunya sendiri. Bagaimana eh, apa bagaimana bagaimana keperluan peserta didik, seperti itu. Jadi kembali pada guru itu sendiri. Jadi untuk strategi ini lebih menekankan mengikuti pada zaman lah, mengikuti pada zaman yang ada, lebih mengikuti pada kebutuhan-kebutuhan yang ada, bukan kebutuhan yang diperlukan, seperti itu maksudnya. Yang selanjutnya yaitu selanjutnya itu evaluasi ya. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dimakan oleh Whitworth bahwa curriculum evaluation may be divided in the estimation of role on program of student toward object of rules of the curriculum. Jadi evaluasi ini dilaksanakan yaitu untuk mengetahui dari ketiga komponen-komponen yang sudah saya sebutkan. Pertama dari tujuan, isi, dan strategi. Nah, evaluasi ini yang mengetahui apakah komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum itu sendiri sudah tercapai, seperti itu. Jadi kalau evaluasi itu lebih ke uji coba, remedial, seperti itulah semacamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, enak didengar oleh para pendengar, mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Al-insan halal khata wa nisyan. Saya Sofan Wahibadillah undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.